Bab 507. Tidak rela. Mengapa harus kembali? Aku ingat bukan pertama kalinya seseorang menanyakan pertanyaan ini. Tampaknya banyak orang akan menanyakan ini padanya setelah mereka mengetahui masa lalu. Mengapa kembali? Disinilah dia dilahirkan dan dibesarkan, dia pergi dengan sedih 5 tahun lalu dan kemudian mengubah namanya. Sekarang dia merasa bahwa dia bisa menghadapi semua ini, jadi dia ingin kembali. Apakah itu salah? Dia diam-diam melirik Finalin di sisi yang berlawanan. Apakah masalah kepulanganku ini ada hubungannya denganmu? Mengapa begitu banyak orang bertanya hal itu? Dia ingin kembali, jadi dia kembali. Apakah kamu kembali untuknya? Finalin menggigit bibir bawahnya dan bertanya dengan enggan, sikapmu terhadapnya sangat dingin. Apakah kamu kembali untuknya? Bibir Audrey Han bergerak, apa hubungannya ini denganmu? Tentu saja. Finalin masih merasa enggan, jika kamu tidak menyukainya, maka aku mungkin masih memiliki kesempatan, tetapi jika kamu kembali untuknya, maka aku benar-benar tidak memiliki kesempatan sama sekali. Audrey Han benar-benar merasa dia hebat, setelah melakukan hal-hal itu, dia masih memikirkan Golden Ye di benaknya. Dia membuka mulutnya dengan sedikit tersenyum, ibumu bilang kamu menyesalinya dan ingin meminta maaf padaku dengan tulus. Pada akhirnya, apakah kamu benar-benar menyesalinya? Aku menyesalinya dan aku menyukainya adalah dua hal yang berbeda. Salah bagiku untuk memuangkanmu asam sulfat, tapi saat itu aku berpikir bahwa kamu benar-benar merampoknya dan melakukan hal yang tak termaafkan padamu. Aku sungguh menyesalinya. Aku minta maaf padamu, tapi kamu masih tidak menyerah padanya, berpikir kamu masih punya kesempatan. Pikiran Finalin sudah ditebak benar, dan dia tidak menyangkalnya, tetapi menundukkan kepalanya dengan mata menunduk. Aku sangat menyukainya, aku tahu kamu adalah mantan istrinya, tetapi jika kamu tidak memiliki perasaan padanya, maka kamu harus memberi orang lain kesempatan bukan? Kali ini insiden itu salahku, aku dengan tulus menyesalinya. Aku minta maaf. Setelah mengatakan ini, Finalin berdiri, menatap Audrey Han dengan sungguh-sungguh, dan kemudian membungkuk untuk meminta maaf padanya. Audrey Han terkejut. Dia pikir akan sulit bagi orang ini untuk meminta maaf. Dia tidak berharap sikapnya begitu baik. Karena dia sudah mengetahui kebenaran, dia segera berubah. Bagaimana hati orang ini tumbuh? Awalnya, dia memaafkannya didasarkan pada harga diri Bibi Song, tetapi sekarang dia bersedia meminta maaf seperti ini dan dengan tulus menyesalinya, yang juga merupakan hal yang baik untuk Audrey Han. Setelah keluar, kamu tidak akan menargetkanku lagi, kan? Audrey Han bertanya. Mendengar, Finalin terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Meskipun aku membencimu, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Aku dulu mengira kamu melakukannya dengan sengaja, jadi aku ingin memberimu pelajaran. Konsentrasi asam sulfat tidak terlalu tinggi saat diencerkan. Kalau tidak. Mendengar ini, Audrey Han menyipitkan matanya, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu melakukan hal yang baik dengan mengencerkan asam sulfat? Finalin melengkungkan bibirnya, tidak. Aku baru saja memeriksa dan mengatakan bahwa asam sulfat encer tidak terlalu menakutkan, jadi ada. Audrey Han benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi padanya, dia menutup matanya dan berkata, meskipun aku memaafkanmu, kamu telah menyebabkan Golden Ye terluka. Kamu harus mendapatkan pelajaran. Aku tahu. Finalin menundukkan kepalanya, kali ini salahku. Aku benar-benar tahu itu salah. Jika aku berani menyerangmu di masa depan, biarkan aku disambar petir. Aku juga akan mengintrospeksi diri sendirian di sini. Aku harap kamu menepatinya. Audrey Han mengerutkan bibir merahnya, lalu berdiri, jika kamu belum dengan tulus menyesalinya, maka itu akan benar-benar menyia-nyiakan rasa sakit ibumu. Juga, aku tidak memaafkanmu, tapi aku merasa kasihan pada seorang ibu. Setelah berbicara, Audrey Han berbalik dan pergi.
Vinalin masih duduk di sana memikirkan apa arti kata-katanya dan barusan menyadarinya, mungkinkah ibunya pergi untuk memohon pada Audrey Han dan membuatnya tersentuh. Setelah Audrey Han pergi, dia kembali ke rumah sakit bersama Golden Ye. Anisong mungkin memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia tersenyum dan menyuruh mereka berdua untuk kembali dulu, dan kemudian masuk lagi dengan Ibu Lin. Setelah Audrey Han mengirim Golden Ye kembali ke rumah sakit, dia bertanya tentang luka-lukanya. Jangan khawatir tentang pada lukaku sepanjang waktu. Jika kamu mau menunjukkan sedikit perhatian padaku, lukaku bisa sembuh dengan sangat cepat. Audrey Han terdiam. Setelah melirik Golden Ye dalam diam, dia mulai mengemasi barang-barangnya sendiri, sambil berkata, masalah telah ditangani, lukamu. Jadi kamu akan pergi. Golden Ye melihat tangannya yang berkemas, atau kamu rasa wanita itu tidak mengancamku sekarang, jadi kamu ingin menjauh dariku. Audrey Han terdiam beberapa saat mengemas, kemudian berbalik untuk melihatnya. Tidak, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya berkemas dulu. Awalnya, perhitunganmu adalah merawatku saat aku terluka. Ketika aku bisa bergerak bebas, kamu akan pergi, kan? Audrey Han mengerutkan bibirnya, menatap Golden Ye dengan samar. Dia memang berpikir seperti ini, tetapi Golden Ye jelas lebih sulit dirawat daripada yang dia pikirkan, jadi dia tidak tahu apakah akan kembali ke perusahaan atau tidak. Dia berpikir sejenak, tetapi mencoba bersikap bijaksana. Bukan itu masalahnya, tetapi perusahaan masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kamu juga tahu apa yang dilakukan perusahaanku, aku telah menghabiskan banyak waktu untuk menjagamu selama periode waktu ini. Urusan perusahaan telah menumpuk seperti gunung. Cederamu sudah lebih baik, aku secara alami harus kembali ke perusahaan untuk menangani berbagai hal. Apakah masalah sudah selesai diurus? Dia menghindari hal-hal yang paling penting, tetapi jelas bahwa Golden Ye tidak berniat melepaskannya, dan terus bertanya dengan agresif. Bagaimana Audrey Han bisa menjawab pertanyaan tajam seperti itu? Dia hanya bisa tersenyum, ada begitu banyak hal, aku khawatir tidak akan bisa menyelesaikan semuanya dalam beberapa saat. Mata Golden Ye tajam, jatuh padanya seperti pisau. Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah dan batuk ringan, aku akan datang menemuimu secara teratur. Begitu suaranya jatuh, Golden Ye berkata, selama cederaku tidak membaik, kamu tidak akan meninggalkanku. Audrey Han, apa? Begitukah? Golden Ye bertanya berulang kali seolah membenarkan, benarkah? Audrey Han menarik napas dalam-dalam dan menatap Golden Ye dengan sungguh-sungguh, aku telah menjelaskan dengan sangat jelas, apalagi yang kamu inginkan. Jika kamu bertanya padaku seperti ini, kamu membuatku berpikir kamu ingin mengancamku dengan pelecehan diri. Golden, jika kamu benar-benar berani melakukan ini, aku tidak akan melihat kamu lagi bahkan jika kamu mati. Dia mengatakan apa yang ingin dia katakan agar Golden tidak menyalahgunakan dirinya. Tatapan dan ekspresi Golden Ye memberinya firasat yang tidak baik. Golden Ye sebenarnya hanya berencana untuk bertanya padanya, tidak memikirkan melukai diri sendiri, tetapi ketika dia melihatnya menatap dirinya sendiri dengan gugup dan mengatakan itu, bibirnya yang tipis tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Bersambung.